Poso, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Rumah bagi sekitar 250.000 penduduk yang terdiri dari berbagai etnis. Poso adalah daerah yang mempesona dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya. Namun, di balik itu, Poso memiliki sejarah kelam konflik komunal yang membawa luka mendalam bagi para penyintasnya. Poso pernah mengalami serangkaian konflik kekerasan antara komunitas Muslim dan Kristen yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, hancurnya harta benda, dan terusirnya masyarakat dari tempat tinggal mereka. Puing-puing reruntuhan sisa konflik masih dapat terlihat di beberapa sudut Poso. Ketika konflik Poso pecah pada awal 2000-an, banyak orang yang sebenarnya tidak punya pilihan selain untuk ikut terlibat dalam pusaran konflik tersebut. Ada yang terlibat karena tekanan dari masyarakat untuk membela komunitas atau agamanya, ada yang terlibat karena ingin membalaskan dendam keluarganya yang menjadi korban, dan masih banyak alasan yang lain. Saat ini, kehidupan sosial masyarakat Poso sudah kembali normal. Roda perekonomian kembali berputar. Masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas di ruang publik dengan rasa aman. Pasca perjanjian damai, kekerasan di Poso berubah dari konflik komunal menjadi aksi terorisme yang selanjutnya memicu terbentuknya kelompok teroris lokal dan melakukan serangkaian kekerasan di kota Poso. Pemerintah merespon isu tersebut dengan melakukan operasi keamanan kontra terorisme bertahun-tahun sampai akhirnya ancaman dari kelompok teroris tersebut mulai menurun sampai saat ini. Namun, bagi orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus terorisme di Poso pasca konflik, banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari stigma negatif hingga keterbatasan kesempatan ekonomi, seperti yang dialami oleh Imran. Imran adalah salah seorang mantan narapidana terorisme yang sudah selesai menjalani hukuman. Saat ini, ia kembali melanjutkan kehidupannya beserta keluarga di tengah masyarakat. Untuk menyambung hidup, ia mencoba berbagai kegiatan usaha, mulai dari berkebun, beternak lebah, hingga membuat kerajinan tangan dari bahan kayu. Berbagai peluang usaha ia jalani agar dapat menghidupi keluarganya. Sudah lebih dari 1 tahun ini, tim The Habibie Center memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Imran melalui program yang diberi nama Proposoku. Proposoku adalah singkatan dari program psikososial untuk Poso yang lebih kuat. Dalam program ini, The Habibie Center bekerja sama dengan lembaga penguatan masyarakat sipil yang berbasis di Poso dengan dukungan dana dari Sasakawa Peace Foundation. 我々はポソをフィールドとして選ぶことにしました。で、今回社会心理学的なアプローチでこの問題を解決すべくトレーニングを作ったわけですけれども、この方法はなかなかインドネシア各地では行われていないと聞いておりますので、もしこれがしっかりとポソで成功し根付いたならば、インドネシアの他の地域でも Melalui program ini, kami memberikan pelatihan kecakapan psikososial untuk mendukung aktivitas ekonomi dan reintegrasi sosial bagi para mantan napiter beserta keluarganya. Tujuannya agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan baik. Program ini dirancang untuk ex-narapidana teroris dengan asumsi bahwa mereka sudah mengikuti program deradikalisasi selama dalam penjara. Nah, keunikan dari program ini adalah pada metode, yaitu metode psikososial. Intervensi dalam program ini disusun berdasarkan asesmen selama 1 tahun di lapangan guna memahami konteks lokal secara lebih mendalam. Selanjutnya, kami melakukan serangkaian konsultasi kepada pakar psikologi di Indonesia dan juga di Jepang, khususnya terkait pendekatan psikososial
dalam menangani kelompok teroris dan juga kelompok kultus kepercayaan dengan kecenderungan kekerasan. Karena keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi, para mantan napiter pada umumnya bekerja di sektor informal. Namun kendalanya, mereka tidak mempunyai bekal pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk memulai dan menjalankan usaha dengan baik. Program Proposoku memberikan mereka serangkaian pelatihan, mulai dari mengenali diri dan potensi yang dimiliki, membangun hubungan interpersonal, berkomunikasi, dan menjalin kemitraan, hingga manajemen keuangan. Kalau sebelum sih ya pengalaman kurang, tapi setelah ikut kegiatan Proposoku ini pengalaman jadi banyak, terus banyak ilmu yang kita dapat dari program-program ini. Salah satunya dari stigma-stigma itu, jadi menilai seorang itu jangan hanya mendengar dari cerita-cerita orang, karena stigma itu selamanya tidak benar. Ada yang benar, ada lebih banyak yang tidak benarnya lah. Karena dari situ juga kita tidak bisa maju kalau hanya mendengarkan itu juga. Dari segi bisnis juga ya pengalaman jadi ada, jadi lebih maju daripada sebelumnya. Seperti Imron, Sofian juga seorang mantan napiter yang bergabung dalam program Proposoku. Sofian dan istrinya Andini menjalankan usaha pembuatan kue dengan resep yang sudah turun-menurun dalam keluarganya. Ia merasakan manfaat mengikuti program Proposoku, terutama dalam mengembangkan kegiatan pemasaran kue-kue buatannya. Kalau saya, ya bagaimana mengembangkan pemasaran dari masalah online gitu. Kan kemarin-kemarin tuh hanya sekitar sini saja. Bagaimana supaya bisa luas gitu aja. Didapat dari kegiatan. Program Proposoku tidak hanya menyasar para mantan napiter saja, tapi juga mengikutsertakan para istri mereka. Para istri yang sering disebut dengan panggilan Umi ini memiliki peran yang besar dalam keluarga, termasuk dalam menjalankan dan memastikan usaha ekonomi keluarga berjalan dengan baik. Salah satu Umi yang mengikuti program ini adalah Siti Khadijah. Saya memilih untuk buka usaha laundry karena maksudnya untuk perhitungan biaya antara kerugian itu minim, karena maksudnya laundry itu modalnya kurang, terus beda dengan menjual makanan begitu. Kalau makanan kan kita kadang nggak habis, basi. Kalau laundry nggak ada istilah untuk mau basi begitu, beda dengan makanan atau yang lain. Tapi yang lebih menjadi pertimbangan itu karena modalnya lebih kurang dibandingkan yang lain, tidak membutuhkan banyak biaya, yang dibutuhkan hanya tenaga dan ketelatenan. Para Umi ini turut menjalankan usaha ekonomi mereka untuk membantu menghidupi keluarga. Mereka memanfaatkan keterampilan tangan mereka untuk menghasilkan berbagai produk, mulai dari makanan hingga kerajinan tangan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan sehari-hari. Terima kasih kepada Habibie Center yang sudah selama ini mungkin ikut serta bersama-sama untuk membina para ex-napiter maupun mungkin keluarganya gitu ya. Saya beberapa malam yang lalu ketemu pas di stand pameran, kemudian Ibu sudah perkenalkan ada Umi yang katanya sudah menjadi binaan Habibie Center. Nah, kalau sepintas ya tentu kami pemerintah merasa terbantu gitu ya dengan adanya program mungkin dari Habibie Center untuk menjangkau langsung, kemudian memberikan pendampingan supaya yang tadi lingkaran setannya tidak terus berputar gitu kan. Setelah mengikuti serangkaian pelatihan dan pendampingan selama 1 tahun, para peserta program yang berjumlah 44 orang dinyatakan lulus dan siap untuk mengaplikasikan seluruh ilmu dan keahlian yang didapat dari program. The Habibie Center mengadakan acara wisuda untuk mengapresiasi keterlibatan dan komitmen mereka dalam mengikuti program Proposoku Angkatan Pertama.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yang saya cintai, abi-abi, umi-umi, sahabat Pro Posoku. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di acara penutupan program Pro Posoku. Penutupan kali ini bukan berakhir dengan segala-galanya, karena hari ini hanya penutupan kegiatan program selama 1 tahun. Alhamdulillah dari ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan ini, setelah kita terapkan dari awal Juli kegiatan kita ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sedikit perubahan ya. Perubahan dari mungkin manajemen keuangan yang setelah kita terapkan sedikit demi sedikit, oh ternyata kita punya keuntungan dari apa yang sudah kita kelola seperti itu. Kondisi unik Poso sebagai daerah pasca konflik yang melahirkan kelompok-kelompok teroris menyimpan berbagai tantangan yang memerlukan solusi inovatif. The Habibie Center dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil sebagai representasi organisasi masyarakat sipil turut berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ini melalui program Proposoku. Setelah 1 tahun berjalan, program Proposoku terus dikembangkan untuk menjangkau kelompok mantan napiter yang lebih luas. Tahapan evaluasi dan penyempurnaan juga terus dilakukan agar program ini dapat memberi dampak perubahan yang nyata dan dapat diaplikasikan di berbagai tempat lainnya di Indonesia dan dunia.